Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah mini gimbal kamera dari Xiaomi, yaitu Vimi Palm 2. Jadi ini bisa dibilang kayak action cam, tapi udah ada gimbal mininya. Jadi 3-axis stabilization-nya itu asli dari gimbal, bukan dari software. Ini bisa dibilang solusi lebih murah dibanding beli DJI Osmo Pocket. Karena ini waktu itu gue beli second aja harganya cuma 2 jutaan. Sedangkan untuk DJI Osmo Pocket itu harganya 4 jutaan. Sekarang kita mau coba unboxing untuk lihat ada apa aja di dalam paket penjualannya. Ini dia boxnya, di depannya ini ada gambar Vimi Palm 2-nya. Nah ini adalah generasi kedua dari Vimi Palm. Di sampingnya ada beberapa fitur dari Vimi Palm 2 ini. Bahkan sekarang sebetulnya udah keluar yang Vimi Palm 2 Pro, tapi katanya nggak beda jauh. Ini dia daftar isi boxnya. Yang pertama kita pastinya dapat gimbal kameranya. Yang kedua ada carrying case, kabel data, dan user manual. Ini juga ada spesifikasi lengkap dari Vimi Palm 2. Ini dia buku manualnya. Selanjutnya ini ada kartu garansinya. Ini untuk kabel datanya, sekaligus untuk nge-charge juga, udah pakai USB-C. Selanjutnya ini kita juga dapat carrying case atau kotak untuk bawa Vimi Palm-nya. Nah ini simple dan kecil banget sih, ini cocok untuk traveling atau untuk jalan-jalan. Di bagian belakangnya ini bahannya seperti karet, jadi anti-slip. Di bagian depan ada layar kecil, joystick, dan tombol record. Di samping kanan ada slot untuk memory card, ini memory cardnya pakai tipe micro SD. Di bagian belakang ada lubang jack untuk mikrofon, ini ukurannya udah 3,5 inch. Di bagian bawahnya ada port USB-C untuk nge-charge dan pindahin data. Di sebelahnya ada lubang untuk tripod. Lensanya punya field of view 128 derajat dan focal length-nya setara 14 mm. Berat Vimi Palm 2 ini cuma 145 gram. Itu udah termasuk dengan baterai 2600 mAh. Untuk memory card sendiri, gue saranin untuk pakai minimal SanDisk Extreme kalau misalnya teman-teman mau rekam video di 4K. Ini karena untuk contoh aja, jadi gue pakai SanDisk Ultra yang biasa. Selain itu, Vimi Palm 2 juga udah punya WiFi untuk koneksi ke handphone. Jadi bisa dibilang ini cocok banget sih buat teman-teman yang suka traveling. Bawa ini jauh lebih simpel dibanding bawa gimbal beneran yang gede. Plus bawa mirrorless itu pasti bakal lebih ribet dibanding dengan pakai Vimi Palm ini. Untuk settingan exposure-nya, beberapa kita bisa setting manual. Mulai dari shutter speed-nya, ISO-nya, dan juga white balance-nya. Untuk aperture lensanya sendiri ada di f2,4 dan ini nggak bisa dirubah. Nah di sini ada kelemahan, menurut gua ini layarnya agak kurang responsif ya. Jadi untuk explore menu-menunya sendiri menurut gua agak sulit ya. Walaupun ya sebetulnya kita nggak sesering itu juga sih ganti settingannya. Oh ya, Vimi Palm 2 ini nggak anti air ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu action cam yang anti air, itu teman-teman wajib belinya yang kayak GoPro gitu.
Ini kalau misalnya udah ada hasil rekaman, kita bisa play di sini juga. Untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps, tapi karena ini gue pilih PAL, jadi maksimalnya di 25 fps. Sedangkan untuk 2,7K, maksimalnya di 60 fps dan Full HD di 90 fps. Ini juga ada mode HDR-nya. Selanjutnya ada settingan untuk picture quality dan juga color profile. Untuk suara mic dan denoise bisa kita atur juga di menunya. Ini ada beberapa mode gimbal yang bisa kita pilih. Yang pertama ada follow, FPV, pitch lock, gimbal lock. Untuk pilihan field of view-nya ada narrow, super scope, dan juga ultra wide. Untuk format foto bisa kita pilih mau JPEG atau RAW. Metering mode bisa kita pilih juga. Selanjutnya bisa kita pilih PAL atau NTSC, dan video codecnya H264 atau HEVC. LDC ini maksudnya Lens Distortion Correction, atau kalau misalnya teman-teman mau memperbaiki distorsi lensa bisa pilih yang tadi. Selanjutnya ini ada settingan untuk auto power off, auto lock screen, boot video itu jadi begitu dinyalain mau langsung rekam video atau enggak, dan yang terakhir itu ada beep. Ini untuk ngecek sisa space yang ada di memory card dan juga untuk ngeformat memory card. Untuk bahasa ini bisa kita set ke bahasa Indonesia juga. Selanjutnya gue mau tunjukin beberapa hasil rekaman dari Vimy Palm 2 ini. Yang pertama ini gue pakai waktu gue mengunjungi pameran mobil Gias. Untuk stabilisasinya sendiri menurut gue ini cukup halus ya, walaupun ini gue sambil gerak tapi videonya tetap stabil. Dan untuk ketajaman menurut gue ini hasilnya cukup tajam kalau di kondisi cukup cahaya.
Nah, Vimy Palm juga bakal kepake banget buat teman-teman yang suka ngevlog untuk nge-review hotel misalnya, atau teman-teman yang agent properti untuk nge-review properti, misalnya apartemen atau rumah. Ini bisa kepake banget. Jadi bisa tunjukin showing virtual untuk calon pembeli atau penyewa properti. Sedangkan gue sendiri beli Vimy Palm 2 ini untuk rekam behind the scene waktu sesi pemotretan. Oh ya, ada satu problem yang cukup sering gue alami waktu pakai Vimy Palm 2 ini. Problemnya yaitu gimbalnya itu suka panning ke kiri sendiri tanpa kita arahin di joystick padahal. Jadi kalau misalnya pas gue record, gue nggak cek di layar, ini tahu-tahu udah ngadep kiri aja. Ini gue udah coba reset kameranya, udah coba recalibrate juga, udah coba update software, tapi masih suka kejadian juga. Bahkan setelah gua browsing YouTube pun ternyata ada beberapa yang mengalami hal yang sama. Dan nggak tahu ini solusinya sampai sekarang belum ketemu. Kalau gua sendiri untuk mengatasinya paling sering-sering recenter gimbalnya aja. Jadi di reset supaya gimbalnya balik lagi ke tengah. Kesimpulannya menurut gua gimbal ini cukup worth it ya, dengan harga 2 jutaan. Teman-teman bisa dapet kamera yang ukurannya kecil, udah ada gimbalnya juga, dengan hasil yang cukup bagus di luar dari permasalahannya tadi ya. Ya memang ada harga, ada kualitas ya, mungkin di Vimy Palm 2 Pro problemnya udah diperbaiki. Nah ini gue mau tunjukin lagi waktu penyakit auto panning ke kirinya muncul lagi. Jadi buat teman-teman yang punya rencana beli Vimy Palm 2 jangan kaget sama penyakitnya ini. Tapi semoga aja unit yang teman-teman beli nggak kena penyakit kayak gini. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.